Tes, tes, Nah, tes. Ustaz, udah jelas Ustaz. Ya, Baik, Ana izin mulai Ustaz. ya, betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insya Allah, yakni program bahasa Arab basis kajian internal Muhaddasa yang ke-21 dari seluruh rangkaiannya, namun untuk angkatan BA251 ini adalah kajian yang pertama untuk sesi Muhaddasa, dan insya Allah di sesi kali ini nantinya akan ada pembahasan dari materi tambahan, yakni tentang kosakata serta percakapan, sebagaimana yang telah kami informasikan di grup, dan juga kami share juga terkait kitab panduannya untuk mengikuti program ini. Dan insya Allah program ini nanti merupakan pengayaan materi yang diberikan oleh Ustadz, dan insya Allah di malam hari ini nanti dikhususkan untuk pembahasan materi tentang pengenalan ilmu syaraf. Bagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung, kami sampaikan ahlan wa salam, dan kami ingatkan juga untuk merubah format namanya dengan didahului NIP basis, kemudian diikuti oleh nama atau kunyahnya. Dan kami ingatkan juga untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Yohat nantinya. Dan tidak lupa juga kami ingatkan untuk teman-teman semuanya untuk menyiapkan alat tulisnya agar dapat mengikat faedah yang akan disampaikan. Taib, ana persilakan pada guru kita Ustadz Yohat Nasriga Hafizallah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama berkumpul dalam rangka mempelajari bahasa Arab, khususnya mempelajari muhadasah atau percakapan. Insya Allah pada kesempatan ini eh, Ana akan menjelaskan tentang ilmu sorof. Ya. Berhubung karena di sini banyak peserta baru dari program basis yang baru memulai pelajaran di program basis ini. Ya. Pelajaran pertama yaitu tentang ilmu sorof. Ya. Pada kesempatan ini Ana akan menjelaskan lebih detail atau lebih jelas lagi, lebih terang lagi, karena bagi Ana ini adalah salah satu penentu ya. Ketika peserta itu gagal memahami fondasi atau di awal pelajaran, maka berikutnya akan menjadi sulit untuk diikuti. Sehingga Anda perlu untuk membahas tentang ilmu sorof. Seharusnya setiap malam Jumat kita biasanya membahas buku ini ya, buku uh, percakapan populer yang diucapkan oleh orang-orang Arab ketika berbicara. Ya, di sini ada terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Kita sudah sampai di halaman 11 ya. Namun untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang ilmu sorof, yaitu menggunakan buku panduan ilmu sorof yang dijadikan panduan pada program basis. Ya. Dan akan buka ya buku ini ya, buku Kaidah Sorof. Nah, ini yang dipelajari dan antum sekalian sudah mempelajari pengertian ilmu sorof ya.
pada hari Senin sudah diberikan video penjelasan tentang pengertian ilmu sorof dan juga sudah diadakan ujian yang berkaitan dengan materi ini. Ana akan menjelaskan secara umum ya apa saja yang akan antum pelajari selama sebulan ke depan. Ya, sehingga dapat bayangan kira-kira eh, apa yang harus dipahami dan jika memang ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Dan ini berkaitan juga dengan muhadasah ya. Karena ilmu sorof itu merupakan kunci keberhasilan untuk mahir dalam berbicara. Salah dalam penggunaan ilmu sorof akan salah dalam penggunaannya. Akan salah dalam pemahamannya juga. Misalkan kita tahu bahwa kataba itu artinya menulis. Lalu kita ingin mengatakan saya menulis. Kita katakan anak kataba. Itu salah. Ya. Yang benar adalah anak katabtu. Anak katabtu. Itu salah satu contoh, nanti akan kita bahas secara detail lagi. Pertama, Ana akan mengulang tentang materi ini. Ya, sebenarnya sudah dibahas di video, yaitu tentang pengertian ilmu sorof. Ya. Ilmu sorof itu adalah ilmu yang mempelajari kaidah pembentukan dan perubahan kata. Jadi kata kuncinya adalah kata ya. Kata di dalam bahasa Arab itu bisa berubah-ubah bentuknya. Atau bisa diartikan dengan ilmu morfologi. Ilmu sorof ini ilmu morfologi, ilmu pembentukan kata, perubahan kata. Satu kata bisa berubah dan menjadi kata-kata lainnya. Ya. Contohnya kataba, ya. Kataba bisa berubah menjadi yaktubu, ya. Bisa menjadi uktub. Sama dalam bahasa Indonesia juga kan. Eh, tapi tidak banyak ya dalam bahasa Indonesia. Contohnya kalau menulis ya tetap menulis, tapi kalau memerintah menjadi tulislah adalahnya. Ya kan ada tambahan lahnya. Kalau di pasif menjadi ditulis. Ada di menjadi ditulis. Ya. Nah, dalam bahasa Arab juga begitu, tapi bahasa Arab ini lebih kompleks. Karena setiap eh, objek atau subjek yang berbeda-beda akan berbeda juga bentuknya. Misalkan dia, ya, dia seorang lelaki itu kataba, ya. Tapi kalau dianya perempuan, maka menjadi katabat, ya, katabat. Ada tak sukun di belakangnya, tak sukun, ya, katabat. Dalam bahasa Indonesia itu tetap kalau perempuan dia telah menulis. Kita katakan seorang perempuan itu telah menulis, kita katakan dia telah menulis. Kalau laki-laki yang telah menulis, dia telah menulis sama, telah menulis. Tidak menjadi menulisat misalkan atau menulas atau menulus, tidak berubah, menulisnya tetap menulis. Nah, dalam bahasa Arab itu ada perubahannya. Bahkan dua subjek itu akan berbeda juga. Kalau yang menulis itu dua orang, itu akan berbeda. Dua orang yang laki-laki dengan dua orang yang perempuan itu berbeda. Mereka yang lebih dari dua orang, tiga orang ke atas, itu berbeda lagi bentuknya. Mereka menulis, mereka telah menulis misalkan. Maka menjadi katabu, ya. Katabu. Kemudian yang sedangnya juga berbeda, ya. Yaktubuna. Kalau dalam bahasa Indonesia tetap menulis, ya menulis saja, tinggal ditambah ini sedang atau akan atau telah, ya. Tinggal ditambahkan begitu saja. Dia telah menulis, tambahkan telah, ya. Dia akan menulis, tambahkan akan atau sedang, ya, tergantung waktunya kapan. Nah, dalam bahasa Arab telah, sedang, akan itu tidak ada terjemahannya dalam bahasa Arab, ya. Dia melebur dalam satu kata, ya misalkan sedang menulis, maka
melebur menjadi yaktubu. Kataba jadi yaktubu. Ada tambahan ya. Ya. Ini kalau dia laki-laki. Kalau dianya perempuan, taktubu. Ya. Kalau mereka laki-laki yaktubuna. Ya. Kalau mereka perempuan, ya, yaktubna. Begitu juga dengan kata kerja perintah, ya, tulislah ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan beda lagi. Uktubi. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu lebih kompleks. Kaidahnya lebih kompleks, tapi lebih tepat sasaran. Ya, makanya Al-Quran itu singkat dan padat, tepat sasaran. Ketika Allah menyuruh dua orang, yaitu Nabi Musa dan Harun untuk pergi, mengatakan izhaba, banyak dipanjangkan izhaba, artinya pergilah oleh kalian berdua. Ya. Singkat tambah alif saja, izhaba. Kalau izhab itu satu orang yang disuruh pergi, izhab, pergilah. Tapi ketika diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi menuju Firaun, izhaba tinggal ditambahkan alif saja. Itu sudah maknanya kalian berdua. Ya. Bayangkan kalau Al-Quran itu atau kitab diturunkan dalam bahasa Indonesia, panjangnya ya lebih panjang ya bahasanya dari bahasa Arab, karena harus dituliskan pergilah kalian berdua. Ya, ada tiga, pergilah kalian berdua. Kalau bahasa Arab tinggal satu kata saja, izhaba. Itu sudah artinya pergilah kalian berdua. Ya. Jadi memang kompleks bahasa Arab ini, tapi tepat pada sasarannya. Itu kelebihan dan keistimewaan dari bahasa Arab. Nah, ilmu sorof itu membahas tentang pembentukan dan perubahannya itu. Ya. Kemudian ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu wazan. Ya. Wazan yaitu adalah pola atau timbangan. Ya. Dan terdiri dari tiga huruf dasar, yaitu fa, ain, dan lam. Ya. Fa, ain, dan lam. Kenapa kita mempelajari wazan? Untuk mempermudah mempelajari sifat dari kata, ya, perubahannya. Tidak perlu kita mempelajari seluruh kata, tapi kita cukup mempelajari wazan saja, satu wazan saja, maka itu sudah mewakili kata-kata lainnya. Ya. Wazan ini belum bermakna ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula ini belum bermakna. Dia hanya cetakan saja atau pola saja. Nah, yang bermakna itu adalah mauzunnya. Seluruh kata yang bermakna atau seluruh kata dalam bahasa Arab itu namanya mauzun, yang ditimbang. Ya. Adapun wazan itu hanya terdiri dari fa'ala, fa'ain, dan lam. Ya. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Ini harus dipahami betul. Kita lihat cetakannya ya, atau polanya. Di sini sama-sama fathah, ya, semuanya fathah. Polanya fa'ala, contohnya kataba. Ya. Ada lagi kata kerja lainnya syariba. Ya. Syariba ini ya syariba saja ya, tidak bisa jadi syaruba atau syaroba. Ini juga kataba ya, tidak jadi katuba atau katiba. Ini sudah dari asalnya di kamusnya kataba. Nah, wazannya adalah fa'ala. Syariba wazannya fa'ila. Ya, kita lihat harokatnya, tengahnya kasroh. Karuma fa'ula. Ini wazan yang sederhana, paling sederhana. Ya, karena kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari tiga ya minimal, kata kerja minimal tiga huruf. Huruf depan, huruf tengah, dan huruf akhir. Nanti ada berbagai macam wazan lagi yang lebih banyak hurufnya. Ya. Ada tambahan misalkan af'ala. Ada tambahan hamzah di depannya.
Contohnya anzala, akhroja. Itu wazannya af'ala. Ya. Nah, ini paling sederhananya seperti ini. Kemudian, nah contohnya soal latihan. Ini kalau di buku basisnya ada soal latihannya, soal esai ada kunci jawabannya. Ya, kalau di program basis kan pilihan ganda saja, tidak ada soal esainya. Contohnya do'ufa. Ini wazannya adalah apa? Kalian tahu? Ini udah dibuka belum speakernya? Fa'ula. Ya, fa'ula. Karena wazan itu terdiri dari fa, ain, dan lam. Kalau nazala apa wazannya? Fa'ala. 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 Ini sama fathah. Hasiba, Fa'ila. 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 Darosa, Fa'ala. 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 Alima, Fa'ila. fa'ila. Hasuna, Fa'ula. 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 Ya, benar. Ya, ini harus kuat ya pemahaman tentang ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nazala. Fa'ala. Fa'ala. Nazala. Berarti fa'ala. Fa'ala. Kalau anzala, Fa'ala. anzala. Apa anzala? Fa'ala. Af'ala. Ya, af'ala. Af'ala. Jadi ada 3 komponen utama ya, fa, ain, dan lam. Tapi di sini ada tambahan. Ada tambahan hamzah. Kalau misalkan alimun, Fa'ila. fa'ilun. Nah, kita ikuti harokatnya sama ya. Fa'ilun. 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 Tolong. Apanya itu dipakai kasih tanwin ya? Fa'ilun. Ghairil maghdub. Maghdub. Maf'ul. Maghdub. Maghdubun ya. Ula. Maf'ulun. Maf'ulun. Ulun. Maf'ulun. Nanti akan didetailkan lagi mengenai wazan ini pada pelajaran tasrif ya. Namun sebelumnya ada pelajaran pembagian kata karena ini perlu dijelaskan ya bahwa kata itu terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Nanti setelah jelas mana isim, mana fi'il, mana huruf, baru kembali ke pembahasan tasrif fi'il ya. Ya, jadi nanti ada pelajaran tentang pembagian kata. Ya, kata itu dalam bahasa Arab isim, fi'il, dan huruf. Ini dipelajari pekan depan. Ya. Atau ini sudah ya, hari Kamis. Sekarang hari Kamis ya. Nah, besok ujiannya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Pekan depan nanti akan dipelajari tentang isim. Isim itu sama dengan istilahnya pendekatannya ya. Pendekatannya adalah kata benda. Kata yang menunjukkan makna orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, atau kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu seperti ini ya, kemerdekaan, pendidikan, kemenangan, tulisan, bacaan. Itu kata benda abstrak. Kata benda tapi tidak ada fisiknya. Ya. Jadi kata benda itu tergolong dalam isim. Nanti ada ciri-cirinya juga ya. Ciri-cirinya yang berakhiran kasroh itu fi'il,
ya. Bekas kata Kemudian berawalan al. ya berawalan alif lam atau al ya, asyams. Eh, Sebelumnya ada huruf jar, juga isim. Kemudian fi'il. Fi'il itu kata kerja. Nah, ini yang dibahas di ilmu shorof ya. Intinya adalah fi'il atau kata kerja. Kata yang menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan waktu. Maksudnya katanya itu ada hubungan dengan lampau atau sekarang atau akan datang. Misalkan menulis ya. Menulis itu ada bisa telah menulis, bisa akan menulis. Tapi kalau kata benda tidak bisa kan? Misalkan singa. Kan singa itu tidak bisa telah singa, akan singa, sedang singa kan tidak bisa ya. Nah, kalau kata kerja itu bisa ya, dia menunjukkan waktu. Itulah kata kerja atau fi'il ya. Nah, ada ciri-cirinya yang kalau ada ciri-ciri ini salah satunya itu pasti fi'il, tidak bisa isim. Seperti setelah huruf qad. Qad qamat. Nah, qamat ini pasti fi'il. Kemudian setelah sa, maka yang lamun itu selalu fi'il. Setelah saufa juga, kemudian jika ada tak, sukun. Tak ini sukun. Ya. Kemudian huruf itu eh, kata depan bisa, kata penghubung atau kata sambung. Ya. Biasanya huruf itu terdiri dari sedikit. Sedikit huruf hijaiyah. Beda ya huruf dengan huruf hijaiyah. Nah, ketika kita membahas huruf di ilmu shorof atau ilmu nahwu ini, maksudnya adalah huruf yang bermakna. Ya. Contohnya dari, ke, di, dengan, dan, atau, kemudian ini adalah huruf. Ya. Ini adalah latihannya dan ada kunci jawaban di halaman akhirnya ya. Ini ada tambahan materi huruf-huruf jar. Nah, yang mana setelah huruf jar itu adalah isim. Pasti isim. Nah, ini sering ya. Nah, min itu dari, ke, ala, di atas, fi, di, rubba, jarang atau sering, bi, dengan, kaf, itu seperti ya, li, untuk kepunyaan. Munzu, hatta, khala, ada, hasya. Nah, kemudian bahas tentang isim, pembagian isim ya, karena kita bahas dulu isim tadi pembagiannya kan isim dulu, fi'il, baru huruf. Nah, isim itu bisa ditinjau pertama dari jenisnya. Jenisnya itu muzakkar dan muannas. Muzakkar itu adalah isim yang menunjukkan laki-laki atau yang dilaki-lakikan. Yang maksudnya yang dilaki-lakikan ini dia muannas muzakkar majazi. Asalnya dia tidak ada jenis kelaminnya. Seperti kolam ya. Pena ini kan tidak ada jenis kelaminnya ya. Ini pelajaran ini ya. Jadi bukan maksudnya yang dilaki-lakikan tuh awalnya perempuan jadi laki-laki, bukan ya. Maksudnya dia tidak punya jenis kelamin sebelumnya, tapi dimasukkan ke dalam muzakkar. Kalau yang ini kan jelas bapak ini pasti laki-laki kan. Rojulun juga pasti laki-laki. Tilmiz ini pasti laki-laki. Karena artinya sendiri itu adalah seorang murid laki-laki. Nah, kalau kolam, kitab, apalagi rumah, baju, dinding, itu kebanyakan adalah muzakkar ya. Kecuali kalau ada tanda-tanda muannas. Jadi asalnya isim itu adalah muzakkar. Asalnya isim itu muzakkar, kecuali jika ada ciri-ciri muannas. Ya. Itu gampangnya seperti itu ya.
Misalkan ciri-ciri mu'annas apa? Ada tak marbutoh, ya, seperti sayyaroh. Ini kan ada tak marbutoh ya. Maka isim ini adalah mu'annas. Hadiqah ini juga ada Tak tak. marbutoh. Kalau ini jelas Apakah mu'annas ya, nama apakah itu perempuan ya. selalu dipakai domatain ya? Iya, ini ada domatain. Ya, hadiqatun itu ada domatain, juga sayyarah. Tapi tidak semua tak marbutoh tuh pakai tanwin ya. Mu'annas. Yang Seperti tadi Pak Ustadz, yang gimana? yang tadi tuh yang tadi yang tadi tuh yang Naya tuh pakai Gimana, Bu? domatain. Iya, pakai domatain. Yang saat yang ya kayak Muhammadun kayak gitu. Ya, Muhammadun pakai Pakai domatain. domatain ya. Ya, betul, Bu. Tapi tidak semua isim itu pakai domatain. Nanti ada pembahasan tentang di ilmu nahu ya. Di ilmu nahu nanti mana saja yang pakai domatain, mana yang tidak. Yang tidak itu namanya isim ghairu munsharif. Apa saja ciri-ciri itu nanti dibahas di buku nahu. Ada juga yang tidak memiliki tanda-tanda ya. Nah, ini harus sering-sering kita mendengar ya, atau melihat dalil ya. Seperti idza syamsu kuwirat. Matahari itu kenapa muannas? Karena di Al-Qur'an dikatakan kuwirat pakai tak sukun. Atau jiwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Mutmainnah itu naatnya atau sifatnya. Pakai tak menunjukkan nafsun itu adalah muannas. Jadi ini ada dalilnya. Nah, itu penting ya untuk mengetahui mana muzakkar seperti ini ya. Contoh soalnya sayyarah ini muzakkar atau muannas? Mu'annas. Muannas karena ada marbutoh ya. Marbutoh. Ummu Ali, ibunya Ali. Mu'annas. Mu'annas. Ibu itu pasti muannas. Ini muannas hakiki. Hamil, ya, orang yang hamil berarti pasti Muannas. walaupun tidak ada tar marbutoh ya. Rijal. Rijal ini muannas ya. Ada kaidah juga kalau anggota tubuh yang berpasangan, tangan, telinga, kan berpasangan, kaki, lutut, paha yang berpasangan itu dihukumi muannas ya. Sama seperti pipi, ini kan berpasangan ya, kiri kanan, itu muannas. Hindun nama perempuan ya, muannas. Masjidun Muannas. Muzakkar. Kalau kita tidak tahu ya kita lihat dari ya ciri-ciri Kalau muannas. masajidu baru mu'annas. Ya. Masajidu ya muannas. Kalau jamak ghairu aqil ya dihukumi muannas. Kemudian ilmun Ilmun mu'annas. Muannas. Zakkar. Ilmun Masalah muzakkar. Muannas. Tabib Zakkar. Zakkar. ini muannas ya. Madinah Muannas. Oh, ya. Nasrun Muzakkar. Penting kita mengetahui muannas muzakkar karena penggunaan dalam kalimatnya nanti akan berbeda ya. Kata kerja yang kita pilih itu berbeda. Misalkan telah datang ibunya Ali. Berbeda dengan telah datang bapaknya Ali. Kalau telah datang bapaknya Ali apa bahasa Arabnya? Ja'a Abu Ali. Kalau telah datang ibunya Ali, Ummu Ali. Ummu Ali. Ja'at. Ja'at Ummu Ali.
Ya, ada tak sukun karena Ali itu Umum. adalah muannas. Ini nanti lebih detailnya di pembahasan ilmu nahwu ya. Ini hanya sekedar pengenalan saja tentang isim ya. Intinya dari ilmu sorof ini sebenarnya fi'il ya. Ini juga isim ditinjau dari jumlah atau bilangannya. Kalau tadi ditinjau dari jenisnya, muzakkar, muannas. Nah, kalau ditinjau dari jumlah atau bilangannya, itu ada mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad ini tunggal, misalkan satu murid. Misalkan satu murid itu mufrad. Kalau dua murid, musanna. Kalau banyak murid, jamak. Jamak. Ya. Karena itu dua. Jadi dalam bahasa Arab bedakan antara dua dan lebih dari dua itu dibedakan. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tidak dibedakan. Kalau dua orang itu they. Kalau satu orang tergantung perempuan atau laki-laki. Kalau perempuan she. Kalau laki-laki he, gitu kan? Kalau mereka baik dua orang atau lebih sama-sama they. B. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Dibedakan dua orang itu ada hukum tersendiri. Ya. Nah, nanti akan dipelajari isim mufrad itu adalah yang menunjukkan jumlah tunggal. Ya, baik itu muzakkar atau muannas. Yang penting tunggal, maka dia isim mufrad. Satu orang muslim, seorang muslimah, satu. Itu isim mufrad. Adapun musanna itu artinya dua orang. Nah, pembentukannya ditambah alif dan nun. Tapi diganti dulu dhammahnya dengan fathah ya. Muslimun, muslimah, tambah alif muslimah, bisa muslimani atau muslimaini. Jadi ada dua bentuknya. Muslimani dan muslimaini. Kenapa bisa dua? Karena penggunaannya dalam kalimat kan berbeda ya. Ketika dua orang muslim itu sebagai subjek, maka yang digunakan muslimani. Tapi kalau dia sebagai objek, maka jadi muslimaini. Contoh sebagai subjek misalkan, telah datang dua orang muslim. Berarti dua orang muslimnya sebagai Objek. subjek. Karena dia yang datang, mereka yang datang. Iya. Iya, iya. Telah datang dua orang muslim sebagai subjek. Maka ja'a muslimani. Tapi kalau saya melihat dua orang muslim Sebagai objek. sebagai objek. Muslimaini. Muslimaini. Jadi ada dua bentuk ya. Kayak Musliman, nunnya, Pak. ya dan nun. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tetap kan setelah datang dua orang muslim sebagai subjek. Saya melihat dua orang muslim. Tidak ada perubahan ya, dua orang muslim. Ya, tidak ada perbedaan. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek. Objek. Ya. Bentuk isim mufrad ini ke dalam ke bentuk isim musanna. Ubah bentuk ini menjadi musanna muhsinun. Jadi dua orang yang berbuat baik jadi gimana? Muhsinani. Muhsinani atau Muhsinaini. Muhsinaini. Qalamun. Olamani. Qalamani atau Olamaini. Qalamaini. Mani. Babun. Babani. 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 Babaini. Ainun. Dua mata jadi Nani. ainani. Ainaini. Dua pabrik. Ainaini. Masna'ani. Masna'aini. Dua rasul. Rasulaini. Rasulaini. Itu isim musanna. Kemudian ada isim jamak ya. Isim jamak itu
ada yang jamak muzakkar salim. Cara pembentukannya artinya banyak muslim. Ya, artinya banyak muslim. Kalau muslim saja ini ya, muslim itu satu orang muslim. Muslimin. Kalau banyak muslimnya dan banyak itu ya artinya lebih dari dua ya. Kalau dua tadi kan muslimani dan muslimaini kan bentuknya. Nah, kalau jumlahnya banyak lebih dari dua maka muslimuna. Cara pembentukannya muslimun, Muslimun ya. ya, muslimu jadi tambah wawu dan nun, muslimuna atau muslimina. Muslimun atau muslimin. Penggunaannya berbeda ya. Seperti tadi kalau objek muslimina. Kalau subjek muslimuna. Muslimuna. Salah satu contoh penggunaannya ya. Nanti banyak lagi kedudukan kata selain subjek dan objek ya. Nah, Ustaz. Katibun. Katibuna. 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 Nah, Mansur. katibuna. Mansurun. Mansuruna. 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 Mansurina. Mansurina. Sailuna. Sailuna. Dina. Muhammaduna atau Muhammadina. Sailuna. Zaiduna. Farihuna atau farihina. Tapi ingat ya, tidak semua isim itu bisa dijamak muzakkar salim. Ya, seperti contohnya kolam. Kolam itu pena. Jangan jadikan muzakkar salim. Jangan jadi kolamuna. Salah. Kenapa? Aklamun. Karena jamak muzakkar salim ini hanya untuk yang berakal. Ya, jamak muzakkar salim ini hanya untuk yang Berakal. Berakal. ya, dan bentuknya sifat seperti isim fa'il, fa'ilun, maf'ulun. Ya, intinya yang berakal dan laki-laki. Ya, perempuan tidak bisa dijamak muzakkar salim. Kemudian nama. Nama itu bisa, nama laki-laki bisa dijamak muzakkar salim. Tapi kalau benda-benda yang tidak berakal itu tidak bisa dibentuk muzakkar salim. Ya. Jangan bentuk misalkan buku kitab jadi kitabuna. Tidak ada kitabuna itu. Karena kitab itu tidak berakal. Jadi yang berakal saja yang bisa Dijamak muzakkar muzakkar salim. salim. Ya. Kemudian ini jamak muannas salim. Itu jamak muannas atau perempuan. Nah, pembentukannya Akal. muslimatun ini artinya satu orang muslimah. Dijadikan muslimah tambah alif, muslimah tambah tak, muslimat. Bisa muslimatun atau muslimatin. Tidak ada muslimatan. Kalau dia sebagai subjek, muslimatun. Sebagai objek, muslimatin. Tidak ada muslimatan. Ya, itu jamak muannas salim. Kemudian ini cara pembentukannya bagaimana? Mansuro tambah alif, mansurotun. Rotun. Mansuratin. Mansuratun. Mu'minat. Natun. Natin. Namanya panjang ya. Sholihatun. Natun. Solihatin. Walidatun. 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 Walidatin. Sailatun. Sailatun. Kemudian tak marbutah Tubatun. jadi tak maftuhah. Walidatun. Ya, tak maftuhah itu ini awalnya tak marbutah dibuka jadi tak maftuhah. Kemudian terakhir jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang memiliki banyak pola dan tidak teratur. Kalau tadi kan teratur ditambah wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, kalau musanna itu kalau jamak muannas salim ditambah alif dan ta, ya kan? Nah, kalau jamak taksir itu tidak teratur. Artinya kita harus melihat kepada kamus.
Tidak bisa kita misalkan rojulun rijal. Tapi kenapa nih jibal? Kenapa mufradnya tidak jabulun? Ini kan rojulun, ini harusnya jabulun. Ya, tidak bisa Karena begitu. jamak taksir Jamak tidak di taksir kamus. itu pasti kita lihat kepada kamus. Ya. Sekarang kamus Harus punya online, buku, harus punya kamusnya ya Pak. ya kamus atau kita sering-sering melihat dan mendengar, sering-sering membaca. Tapi intinya kita tahu bahwa ada jamak taksir dalam kaidah bahasa Arab. Bahwa kita mesti melihat kepada kamus. Mana contoh kan? Sekarang udah ada kamus online ya. Tuh, Bunda. Ya biasanya Anda pakai Al-Ma'ani ya, almaani.com. Nah, ini kita tinggal tapi biasanya harus Arab-Arab ya. Arabi, kita klik Arabi. Banyak iklannya. Kita cari misalkan kitab. Kitab itu jamaknya apa? Kutub. Kutub. Ya, Kutubun. tahunya dari mana? Kutub. Karena udah tahu kan. Ya, karena Tapi sudah kan tahu. tidak ada aturannya kan. Iya. Aturannya fi'al jadi fu'ul, tidak ada kayak itu. Memang harus lihat kamus. Nah, kalau kutab ini jamak dari katib. Itu jamak taksir juga ya. Tapi kalau kitab, nah ini kitab itu jamaknya kutub. Seperti itu ya, kita harus lihat ke kamus. Nah, ini tantangannya ya untuk pelajar bahasa Arab, mesti sering-sering melihat kamus. Karena tidak semua itu bisa tidak semua ada polanya. Termasuk juga fi'il mudhari nantinya. Nah, fi'il madi, fi'il mudhari'nya apa, masdarnya apa, itu kembali ke kamus. Nah, yang di program basis ini mengajarkan kaidah yang mesti kita ketahui, ya, atau landasan atau pondasinya. Bahwasanya kita tahu ini mesti lihat kamus, yang ini tidak. Ada juga yang memang tidak mesti kita lihat kamus, seperti tasrif. Tadi misalkan kataba itu menjadi di tasrif kataba kataba itu ada polanya. Ya. Yaktubani, yaktubuna. Itu ada polanya. Tapi ada beberapa seperti jamak taksir ini kita mesti melihat kepada kamus. Nah, sampai di sini pelajaran Wahum ya, pertama. madi. Ya. Antum yang ada di mustawa awal, yang mustawa 1, itu akan mempelajari pelajaran ini selama sebulan yang akan datang. Dan setiap pekan itu ada soal pilihan ganda ya. Ada dua ujian. Hari Selasa dan hari Jumat. Jumat besok ini ujiannya tentang apa? Tentang kalimat. Kalimat. Kata. Tentang kalimat. Pembagian kata atau al-kalimat. Ya. Jadi didengarkan videonya karena soal-soal ujian itu berkaitan dengan materi yang ada di video. Ya. Nanti setelah lulus mustawa awal, lanjut lagi pembahasan tentang domir. Ya. Isim domir. Ini juga penting untuk diketahui sebelum memasuki tasrif. Ya. Tasrif itu nanti pembahasannya di fi'il. Ya, ada fi'il madi. Nah, ini tasrifnya. Ini pelajaran tasrifnya.
Ini tasrif lugawi namanya. Lugawi itu tasrif yang ke bawah, yang mengikuti domir. Domir dipelajari sebelum ini. Ya. Nanti di mustawa sani atau mustawa 2 ya. Nah ini penting, ketika subjeknya berbeda maka fiilnya berbeda. Nah inilah gunanya mempelajari wazan ya. Paham kita wazan, maka selanjutnya akan paham dalam mentasrif. Ya, ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, ya, itu ada tasrif dari masing-masing fiil tersebut. Ya. Setelah itu kita mempelajari fiil lazim, fiil muta'addi. Ya. Untuk apa kita mempelajari itu? Karena nantinya akan mempelajari fiil sulasi dan sulasi mujarrad, ya, dan sulasi mazid. Ya. Sulasi mazid ini nanti ada fungsinya itu menta'addi. Misalkan turun, nazala. Kalau ta'addinya itu menurunkan. Itu ta'addi tuh. Kalau misalkan keluar, ta'addinya Kharaja. mengeluarkan. Ya. Masuk, memasukkan. Itu menta'addi namanya. Ya, setelah itu ya ada fi'il rubai juga. Ini fi'il mazidnya ada makna-maknanya ya. Ada wazannya juga. Ini wazan dari fi'il mazid. Nah, ini harus tahu ya. Ini wazan, ini mauzun. Makanya dari awal harus tahu betul itu pengertian wazan. Jangan bingung tentang pengertian wazan. Karena berikutnya akan lebih sulit lagi. Kemudian akan membahas tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Ya, fi'il mu'tal itu ada perbedaan dalam mentasrifnya. Jadi harus tahu istilah-istilahnya ini. Nah, kemudian ada tasrif istilahi. Istilahi itu menyamping. Kalau tadi ke bawah mengikuti domir Lugawi. lugawi. Nah, kalau istilahi itu yang mengikuti Samping. istilah fi'il madi, istilah fi'il mudhari, masdar, isim fa'il. Ini namanya tasrif istilah. Ya, kemudian akan dibahas masing-masingnya. Ya, fi'il mudhari, masdar, fi'il mudhari ini kan sudah dibahas ya. Kemudian bahas masdar, isim fa'il, isim maf'ul itu apa, fi'il amr itu apa, fi'il nahi apa ya. Nah, selesai nanti baru kemudian masuk ke pelajaran nahwu, yaitu mustawa 5. Ya. Selesai dari tasrif istilahi ini. Ya, seperti itu gambaran ya. Kalau udah belajar nahwu nanti belajar kedudukan kata ya dalam kalimat semacam ya. Lebih kompleks lagi pelajaran nahwu karena nanti akan mempelajari i'rab. Ya, mungkin sampai di sini pelajaran kita, waktunya pukul 9 ya. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab akan dipandu oleh Ustadz Abu Ali. Baik, Assalamualaikum atas materi yang telah disampaikan dan kita beralih ke sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Silakan yang berkaitan dengan materi tadi atau berkaitan dengan kendala-kendala dalam mengerjakan ujian boleh ditanyakan. Silakan. Ada yang belum bisa mengerjakan ujian, belum dapat username misalkan. Silakan. Username di grup Ahwat yang grup 8 berubah semua, Ustadz. Bagaimana Ustadz Abu Ali? Iya berubah. 6. Berubah gimana maksudnya? Jadi yang di-share ada di-share di Excel tuh kan. Nah, ketika Ahwatnya mau ngerjakan, Ana lihat di data anggota
beda. Kan Ana coba risetkan passwordnya. Sekalinya waktu Ana kirim ternyata username-nya juga berubah. Dan Oh itu gitu. semua jadi hampir 199. Tapi di grup yang lain nggak? Eh, kalau dari grup admin itu kemarin yang begitu hanya di grup Ana aja. Oh, mungkin ada ini apa namanya disebabkan ada kendala yang kemarin itu ya yang di Nah, terus mau tanya, itu nanti berubah lagi atau pakai yang sudah Ana share ini kan kemarin kan berubah, Ana share kan udah Ana perbaiki semua. Itu nanti berubah lagi atau balik ke awal yang dulu pernah di-share itu? Enggak, insya Allah kalau memang sudah seperti itu ya itu yang dipakai. Insya Allah seperti itu. Memang Amin. kemarin memang ada sedikit kendala di web kan dan itu butuh apa namanya memang ada butuh penanganan khusus dari tim IT dan Qadarullah itu juga ada dampaknya atau ada efeknya ke data atau NIP peserta gitu. Cuman alhamdulillah tidak semuanya ya. Qadarullah ini di luar apa namanya kapasitas kami ya. Memang itu info dari tim IT kemarin memang ada semacam apa ya namanya bug gitu sehingga itu yang menjadi faktor penyebab perubahan gitu. Mungkin kayak diacak gitu ya. Nah, iya nomornya jadi terurut sih. Jadi awalnya kayak 082 berapa sekian gitu. Iya. Kalau nggak 083 sekian. Dari yang tadinya misalnya 08103, 0800 berapa. Jadinya terurut mulai 200 berapa sampai 300 gitu. Tapi ya itu terubah semua. Yang 199 peserta terubah semua memang. Tapi semoga tidak terubah kembali ya. Sudah share semua ini soalnya. Tapi artinya untuk saat ini semua peserta di grup Ukti tidak ada masalah ya, artinya bisa mengerjakan. Tidak, sejauh ini hanya itu kemarin saja yang memang benar. Mereka sudah pernah login sebelumnya kan dan profilnya sudah diisi. Hanya Ya. ketika waktu mau ujian yang pertama kemarin kelas awalan setelah MOS itu mereka bilang nggak bisa login sama sekali, bahkan udah dicoba berkali-kali. Nah, setelah Ana periksa di data, ternyata username-nya berbeda, juga passwordnya Ana ubah kembali. Nah, dari situ ada pertanyaan, ini akan berubah kembali ke awalan atau pakai yang yang barusan diperbaiki seperti itu? Insya Allah tidak, insya Allah tidak, karena ini sudah datanya sudah tersimpan di web, insya Allah. Baik, Ustadz, syukron jazakillah. Baik, barangkali yang lain ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan. Ada Ustadz, izin bertanya. Nah, silakan. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, Ana Tuti baru kali pertama mengikuti pelajaran bahasa Arab ini, Ustadz. Ya, yang udah lama sih emang pengen belajar, tapi ya alhamdulillah baru dipertemukan di basis ini. Ana ingin sekali bisa gitu bahasa Arab, karena mungkin dengan bisa bahasa Arab, Anda bisa tahu mana bacaan sholat atau bacaan Al-Quran atau hadis yang Anda baca. Kan ini karena Ana benar-benar dari nol ya, belum mengerti sama sekali baru ini. Nah, kan di situ ada panduan buku ya, ada 2 buku. Satu sorof dan satu nahu. Apa kedua-duanya itu harus langsung dimiliki, apa langsung berkaitan belajarnya gitu, atau satu buku dulu, karena Ana baru beli 1 buku, sorofnya aja. Ya, tidak masalah Bu ya, 1 buku dulu karena kita pelajarin satu-satu. Setelah lulus. Oh, satu-satu selesai sorof baru masuk nahu gitu. Ya, betul. Ya, baik Ustadz. Semoga dimudahkan. Ya, semoga memudahkan Ibu. Dan insya Allah ya, bagi peserta yang memang betul-betul niat bisa mahir bahasa Arab, insya Allah kalau tekun dalam mengikuti program basis, ya kita sudah banyak buktinya. Kita ini kan sudah berjalan selama lebih kurang 6 tahun ya, dan sudah meluluskan ratusan orang
bukan Mengingat mungkin usia juga, Ustaz. Usia udah tidak muda, ya, usia kami udah juga 50 lebih. yang lulus itu juga ada yang usia 50-an juga ada yang ikut latihan baca kitab, ibu-ibu juga. Kepala 5 juga bisa ibu itu mengikuti program latihan baca kitab. Ya artinya jika yang sudah usia lanjut saja bisa, apalagi yang di bawah itu ya mestinya lebih bisa lagi. Ibu kira-kira berapa usianya, Bu? Ya, memang 52. ya memang usia itu memang ya kita sering menghadapi kendala itu memang itu ya masalah usia, dan memang kita maklumi semakin kita lanjut usia semakin kita sulit mencerna, itu pasti ya, baik dalam memahami maupun menghafal ya, itu pasti lebih sulit ya, tapi setidaknya kan kita berusaha ya, Bu, ya. Dan sudah ada buktinya, artinya Insya Allah. bisa gitu. Karena anak pengen sekali bisa. Jadi Yang kendalanya anak gitu, kosakatanya itu cepat ingat tapi cepat lupa juga gitu. iya itu Kalau memang yang awal misalkan ingat yang pertama, ntar yang lupa. Yang baru ingat, yang lama, yang awal-awal lupa gitu. Udah berusaha mengingat kosakata-kosakatanya gitu. makanya nanti Bu untuk lebih mudah menghafal itu pada prakteknya nanti. Pas praktek langsung dipraktek itu lebih cepat kita menghafal. Misalkan daripada kita menghafal kosakata sehari 5, misalkan kita hafal mata itu apa, tangan itu apa, telinga itu apa bahasa Arabnya, misalnya gitu. 5 satu hari 5. Kemudian besok kita hafalkan lagi meja apa, jendela apa. Itu pasti lupa, Bu. Saya juga masih belum 40 juga itu cepat lupa. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Mengingatnya itu pertama kosakata itu dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, kemudian lebih gampang kita dari prakteknya langsung. Misalkan kita membaca kitab ya, baca kitab Arab Gundul ya. Latihan ya, nanti kalau Ibu sudah lulus terus, nanti kita akan pandu bagaimana cara membaca kitab Arab Gundul. Nah, ketika kita praktek baca kitab itu, kan kita ketemu kosakata kan. Kosakata ini artinya apa? Kosakata ini artinya apa? Nah, itu lebih cepat mengingatnya, Bu, daripada kita menghafal satu-satu. Tapi sekarang yang penting kita tahu kaidah dulu, ya. Tahu kaidah. Nanti kosakata ya bisa menyusul. Ya. Jangan sampai kita kaidah nggak tahu, kita cuma hafal kosakata, itu percuma saja. Kalau menurut saya seperti itu. Mau bertanya Pak Ustadz, Ya, silakan Bu Astri. kalau misalkan kita ujiannya nilainya di bawah 100 ya, di bawah dari itu ya, 10 di bawah dari 10 itu apakah bisa lulus? Yang Apa dilihat untuk itu mengikuti pelajaran? akumulasinya. Yang dilihat itu akumulasi. Akumulasi itu totalnya, Bu. Total nanti dibagi rata-rata. Rata-rata ya, nilai rata-rata. Jadi bukan nilai ujian, misalkan kemarin misalkan ya, Ibu ujian hari Selasa ya. Nilainya 40 misalkan. Itu belum selesai, Bu. Nanti ujian terus sampai 8 kali, ujian pekanan, nanti terakhir ada ujian akhir. Nah, ujian akhir itu besar porsinya, Bu. Nilai tersebut di total, kemudian dirata-ratakan. Barulah nilainya keluar, nilai rata-rata. Nah, jika sampai 50 nilai rata-rata itu, maka bisa lanjut ke mustawa level 2. berikutnya ya. Ya, tapi kalau tidak sampai, maka dikeluarkan dari grup. Walaupun Ibu sudah beli buku, donasi ke yayasan, tapi kalau nilainya tidak cukup, maka kita keluarkan dari grup. Ya. Tapi kalau Ibu tidak punya buku, tidak ada donasi, tidak ada bayar apa-apa, kalau nilainya cukup, Ibu akan dilanjutkan ke mustawa berikutnya. Ya. Jadi di sini tidak ada hubungannya kelulusan dengan pembelian buku ataupun
donasi. Ya. Walaupun tetap kita sarankan membeli buku karena untuk lebih mudah memahami dan untuk keseriusan Ada belajar. PDF-nya nggak Pak Ustadz bukunya? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Tidak disediakan PDF. Tapi kalau per halamannya ada, kita sediakan di grup per halaman ya, bukan seluruh. Halaman. Ya. Syukran Ustazah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin seputar materi yang disampaikan atau barangkali ada yang terkendala di dalam mengikuti materi selama sepekan ini. Baik, Masya Allah, sepertinya tidak ada. Tidak ada. Di chatting juga nggak ada ya? Tidak ada, Ustaz. Ana mengimbau kepada seluruh peserta, ya bagi yang punya kelapangan rezeki, kita menyediakan kesempatan untuk berdonasi, ya. Kesempatan untuk berdonasi untuk operasional program basis ini. Ya kita kan sifatnya gratis ya. Nah bagi yang mampu kita sediakan rekening yayasan untuk bisa didonasikan ke rekening tersebut agar program ini tetap berjalan lancar. Ya, karena kita butuh operasional dan semua dari apa yang didonasikan itu untuk pengembangan program basis. Jadi walaupun tidak konfirmasi pun ke WA itu tetap terhitung dan ada catatannya di rekening masuk untuk program basis. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih berjalan walaupun sebenarnya kita mengalami kekurangan ya beberapa bulan ini. Ya, Ana juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh tim basis yang masih sukarela dalam melaksanakan atau menjalankan program ini walaupun kita serba kekurangan ya dari segi donasi, dari segi keuangan ya. Dan itu semuanya untuk ini ya, untuk operasional dan tidak ada sedikit pun untuk Ana sebagai pembina yayasan. Ana tidak mengambil sedikit pun dari program basis tersebut, dari donasi tersebut ya. Hanya Ana ingin menyalurkan saja apa yang didonasikan, Ana salurkan kepada tim untuk pengembangan program basis ini. Ya, Ana tidak dibayar apa-apa. Bahkan sekarang ini juga mengisi kajian atau mengajarkan kitab Arab Gundul pun Ana tidak dibayar. Jadi ini supaya untuk tidak berburuk sangka ya. Jadi donasi itu bukan untuk kekayaan pribadi, tetapi memang murni untuk pengembangan program basis. Ya, bagi yang ingin mendonasikan program ini bisa ke rekening yayasan yang ada di grup masing-masing. Itu mungkin waktunya sudah habis ya, Ustadz. Kembali. Nah, Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Ustaz di atas 3. Kasih atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa sehat diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dan faedah ini bagi kita semua dan takwa buat teman-teman semua yang sudah hadir. Yang mahir wa barakallahu fikum atas semoga pertemuan kita kemarin menjadikan tambahan ilmu dan faedah dan semoga kita di hari ini dapat sebagai amal soleh dan didapatkan dengan paham. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Bi'idznillah ta'ala dan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus.